di pemikiran saya ini sekedar hobi, kemudian juga nanti suatu saat kalau misalnya saya pensiun, ada kesibukan baru. Rencana memang saya mau buka semua Mas, yang gitu. perusahaan full-rent. Oh, kedepannya berarti atasnya dibuka, Bu? Iya. Karena pasti akan lebih fokus ya, Bu ya? Iya, untuk kesibukan dan cari cuan. Oh. Halo kerabat, jumpa lagi di channel Ingat Anggrek. Di siang yang cerah ini, saya berkesempatan untuk main dan berkunjung, istilahnya sowan ya, ke tempat salah satu penggiat anggrek di Kota Bantul. Ini lihat, kita disambut dengan banyak sekali anggrek yang digantung di atas pohon kelor. Kemudian di ini apa namanya, gerbang, pintu gerbangnya, dan di pinggir jalan seperti ini, tampak menarik sekali ya, karena jarang-jarang ada penataan anggrek yang seperti ini. Nah, bagi yang penasaran, kita bisa nanti ngobrol atau berbincang dengan pemilik tempatnya. Nah, ini beliau sedang beraktivitas. Nah, nanti kita minta izin ke beliau untuk ngobrol. Halo, selamat siang atau pagi? Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Oke, perkenalkan, saya Rianto dari Kebun Ingat Anggrek. Nah, ini boleh diperkenalkan dengan siapa saya berbicara? Terima kasih Mas Trianto atas kunjungannya. Sudah lama ya kita janjian. Iya. Sudah lama kita janjian, akhirnya mundur-mundur dan alhamdulillah hari ini hari baik, tanggal 1. Oh, 1 Maret ya? Tanggal 1 Maret. Wah, ya, 1 Maret mudah-mudahan nanti membawa berkah yang baru. Alhamdulillah penjenengan bisa rawuh ke sini dengan senang hati. Monggo nanti dipirsani apa yang perlu dipamerkan. Nah, kan beberapa mungkin belum kenal, walaupun saya tuh sering lihat videonya Ibu di Taman Pusita, di Widi Orchid. Nah, ini bisa memperkenalkan diri nggak Ibu? Ya, di lewat ini saja ya, di medsos ya Mas, supaya teman-teman bisa kenal. Kalau di medsos saya itu namanya Siswandarti, kemudian saya barusan juga buat lagi untuk yang TikTok, karena ramenya yang di TikTok ya. Iya betul, sekarang Teras Anggrek Bantul. Jadi saya ada 2 akun, nama saya Siswandarti, kemudian ini namanya Kampung Pasutan Mas. Pasutan. Pasutan. Kalau di googling ya Jalan Kenanga. Dan Pasutan RT 1. namanya Teras Anggrek Bantul ya Bu. Nah, ini saya minta izin untuk ngesut. Nah, ini bagi yang penasaran, nama kebunnya itu Teras Anggrek Bantul, sedia aneka jenis anggrek, dendro, bulan vanda. Kemudian alamatnya di Pasutan RT 1 Trirenggo Bantul. Nah, ini nomor teleponnya beliau. Kita lihat, dan di sini rata-rata digantung ya Bu ya? Boleh tahu nggak alasannya kenapa Ibu lebih suka sistem gantung? Nah, ini memang saya bisa cerita ya Mas, agak panjang memang. Itu dimulai dari mengapa saya sekarang berani ya membuka lapak anggrek lah. Walaupun hanya Sabtu Minggu ya, karena itu hari libur. Kenapa kok Sabtu Minggu? Mohon maaf, bisa dijelaskan? Iya. Sabtu Minggu itu hari libur Mas. Karena, masih bekerja Ibu? Saya masih berkegiatan sehingga bisanya jualan hanya Sabtu dan Minggu. Nah, jualan pun juga ada prosesnya. Yang pertama memang saya dulu hobi ya Mas, hobi untuk semua tanaman. Tetapi mengerucut ke anggrek itu dimulai tahun 18 itu. Tahun 18. Jadi ceritanya 2018. Dulu ya. Yang membuat tanaman saya rusak dulu kan ada 2 sebenarnya. Yang erupsi itu, kemudian yang bencana itu masih tanaman hias. Kemudian yang kedua erupsi Gunung Kelot itu yang paling menurut saya paling dahsyat, karena kan sampai di genteng-genteng ya, kami harus membersihkan tebal itu. Nah, itu yang membuat tanaman tidak sempat terurus karena memang terforsir di situ ya, sehingga semua mati. Kemudian kesini kok saya suka anggrek aja. Kemudian yang lain-lain tanaman produktif seperti mangga, kelengkeng dan sebagainya itu kami potong Mas. Tempel-tempel, masih ada sebagian ya, yang lain sudah tidak ada apa namanya bekasnya. Nah, kemudian
COVID itu. Nah, Wah, COVID itu COVID. mulai gencar-gencarnya belanja. Iya. Nah, ternyata nggak sadar banyak sekali ini. Berarti pas COVID itu, mohon maaf, saya perjelas, itu masih sebagai penghobi atau udah mulai pengen jadi reseller? Sebetulnya belum. Oh, belum. Itu secara tidak sadar saja gini, kok anggrek saya banyak sekali ya. Kalau banyak sekali, terus sebetulnya kan forsir ya, forsir artinya menguras juga tenaga, waktu, pikiran, biaya tentu saja ya. Operasinya cukup lumayan karena waktu itu kan masih ideal-ideal ya, pupuk pun pilih yang bagus. Kemudian katakanlah dari pemula dulu memperlakukan anggrek itu seolah-olah barang di image saya ya, ini barang mahal, terus harus hati-hati jangan sampai ini. Nah, disitulah saya mulai sadar kok banyak sekali, kalau untuk sekedar hobi kayaknya kok rugi bagi akhirnya saya. Nah, tercetus. Akhirnya tercetus bagaimana kalau jualan ini dijual. Nah, berarti mulai ngerasa itu saat tahun berapa, Bu? Mulai tercetus itu gitu? Karena saya merasa sudah punya koleksi banyak, itu saya mulai buka itu tahun 2020. 20, berarti 5 tahun yang lalu. Ya, dan posisi masih aktif bekerja. Masih. Oh, kalau boleh tahu, kalau sekarang tuh kegiatan Ibu apa? Kegiatannya kegiatannya ya guru, Mas. Oh, guru di SMA Negeri 2 Bantul. Oh, seorang guru. Nah, di SMA Negeri 2 Bantul. Dengan koleksi sebanyak ini, apa nggak keteteran, Bu? Nah, kami itu istilahnya semua berproses dengan santai, natural. Dan jadi memang di pemikiran saya ini sekedar hobi, kemudian juga nanti suatu saat kalau misalnya saya pensiun, ada kesibukan baru yang tentu saja bisa ada nilai ekonomisnya. Wah, ini menarik sekali. Jadi dari pertama hobi, keterusan sampai punya banyak sekali apa namanya koleksi, terus tercetus jadi usaha untuk persiapan masa pensiun. Wah, ini buat kerabat sekalian ya, yang mungkin saat ini usianya mendekati masa-masa pensiun, ini bisa mengikuti jejaknya Ibu Sis gitu. Nah, kalau persiapannya apa, Bu? Nanti kalau benar-benar pensiun terus pengen terjun gitu, bisa kasih tipsnya? Ya, tip ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi yang pertama tentu saja modalnya itu sebenarnya modal berani dulu. Ketika kita punya koleksi banyak, mungkin Bapak Ibu yang nanti akan menyaksikan ini ya, mungkin di rumah punya koleksi banyak tetapi tidak punya keberanian untuk memulai usaha, ya nggak jadi. Oh, berarti yang penting berani memulai dulu. Berani memulai. Jadi nah, ini Bu, saya mau tanya, memulainya itu seperti apa gitu kan spesifiknya? Oke. Tip praktis ya. Mohon maaf, ini kita di kampung. Di kampung itu kan kalau misalnya ada ya pokoknya ada teman, tetangga lah artinya gitu, ada saja yang ya tidak banyak orang-orang tertentu. Ini anggreknya bagus, saya minta spray dan sebagainya kan. Betul, kita nggak ngasih juga gimana, kalau ngasih kok ini juga pakai effort yang ini ya, artinya ada harganya, ada waktu yang dicurahkan. Nah itu akhirnya kan gimana ya caranya. Nah akhirnya kan kami waktu itu beli itu loh Mas, label kecil-kecil itu, belum buka plakat seperti itu. Jadi tempeli aja, tempeli harga. Oh gitu. Harga. Itu kan sama no, udah jadi kalau lihat udah harganya, jadi kan nggak enak. Itu tip praktis itu dulu seperti itu, belum pakai ini pesan plakat itu. Nah, belum pakai plakat kan seperti itu. Sudah tahu toh, harga sudah berani toh. Jadi kemudian kami buka plakat. Kalau yang berkunjung misalnya tidak ada plakat kan nggak tahu, kalau sudah ada harga, oh ini dijual. Sekaligus kita mengabarkan ke orang luar bahwa di sini itu anggreknya banyak tetapi ini dijual. Nah, kalau apa bisa ditunjukkan nggak anggrek yang paling lama dirawat tuh sebetulnya yang mana, Bu? Kalau masih ingat, bisa ditunjukkan nggak? Kayaknya itu saya itu nggak nganu ya Mas. Nggak ini ya? Itu nggak ingat lagi karena kan sudah saking banyaknya. Banyaknya termasuk dan memang itu tadi Mas, kami nggak tertibnya itu karena memang tidak fokus ke jualan anggrek ya. Artinya memang kami persiapkan setelah ini persiapan nanti setelah pensiun. Jadi kalau fokus mungkin akan tertib lagi, jadi menandai gitu. ini ya. Nah ini saya ulang lagi,
bagi yang punya keinginan untuk nanti memulai bisnis anggrek sebagai masa persiapan pensiun, yang pertama adalah berani memulai dulu dari hal yang kecil. Jadi contoh ada tetangga atau teman yang tertarik, coba aja dikasih label harga. Nah, selain itu ada tips yang lain nggak, Bu? Selain itu ya penting itu, kalau kita jualan anggrek ya mestinya belajar bagaimana merawat anggrek. Oh gitu. Nah, kalau dari pengalaman Ibu selama bertahun-tahun melihara anggrek, mungkin bisa dibagi tips yang cocok, terutama yang diaplikasikan di kebun sini dulu. Nah, begini Mas, dulu saya kan sukanya itu anggrek hibrid. Mengapa demikian? Hibrid itu bunganya bagus-bagus, dan variasinya banyak, bahkan ribuan, sampai nggak tahu ID-nya. Nah, tetapi setelah saya rawat pakai pot waktu itu ya, kalau beli kan ada yang soft pot, ada yang arang dan sebagainya. Pokoknya saya menyesuaikan itu, tidak saya ambil ininya ya, medianya hanya kalau dari soft pot saya ambil langsung taruh di di pot gerabah. Nah, dengan cara dirak-rak begitu. Nah, kemudian kalau sudah berbunga, saya lihat kok batangnya kisut lah, atau mungkin jadi ya itulah mengecil kembali, terus terlahir lagi dengan wujud yang berbeda, kecil, bahkan kadang-kadang mati. Nah, berarti kan ini ada sesuatu yang salah. Betul. Saya belajar dari situ. Kemudian kami coba-cobalah medianya diganti. Media diganti. Ternyata setelah dipelajari itu dua Mas kesalahan kami. Satu, akar itu tenggelam ya, tertimbun dengan media itu. Nah, ibarat orang kan tidak bisa bernapas, sehingga sirkulasi udara kan kurang ya. Itu. Yang kedua, memang tampaknya setelah kami coba dengan papan pakis, itu memang lebih survive pakai papan pakis. Nah, bisa ditunjukkan Bu contoh tanaman yang menurut Ibu ideal dengan cara tersebut? Nah, misalnya ini aja Mas. Oke, mari. Seperti akarnya gondrong-gondrong. Nah, ini bisa perlihatkan ya. Nah, oh ya, ini ada perlakuan khusus nggak Bu dengan kok bisa segondrong ini? Mungkin pakai pupuk atau hormon apa gitu? Ya, dulu saya sampaikan ya, kalau dulu pakai pupuk yang mahal ya, karena ternyata kok sebanyak ini itu memakan biaya yang tidak sedikit. Kan maunya dijual ya. Ini nanti buntung tidak untung, buntung. Akhirnya kami pernah Mas, pernah itu fermentasi Mas, buat fermentasi ya. Pokoknya apapun yang itu kan kami pelajari dulu waktu mau punya inisiatif mau jualan, itu kan saya ikut di seminar, ikut di grup-grup anggrek, entah yang nasional, entah yang AAPB ya, di punya kita ya. Itu di situ saya belajar. Belajar itu lama-lama kan ada tahu sedikit lah. Kemudian juga teman-teman ngobrol itu juga tahu. Nah, akhirnya kami kok antara kos dengan ini kok nggak sebanding, kalau pupuknya mahal. Kos rasionya nggak masuk. Nah, terus kemudian fermentasi juga kok capek banget ini. Iya, betul. Akhirnya kami pakai sekarang yang NPK Mas. Jadi pupuk yang NPK bisa Bu ternyata. Ini NPK. NPK semua. Kalau NPK itu aplikasinya seperti apa? NPK itu takarnya sebenarnya gini Pak, Mas. Saya itu dengan bapaknya itu kan suka menanam ya, karena bapaknya minta maaf sudah pensiun, jadi lebih kalau dulu memang mulai dari saya ya. Kemudian bapak itu dulu pernah Mas untuk burung, usaha burung, kan burungnya lumayan banyak dulu. Akhirnya kan bapak geser ke anggrek, karena kalau burung nggak ada yang yang bantu. Nah, kemudian ya sudahlah satu anggrek. Nah, karena bapak waktunya banyak, perawatan beralihlah ke bapak, karena saya biasanya hanya fokus Sabtu dan Minggu. Ya, pas libur. Ya, NPK-nya itu NPK yang seimbang Mas. Oh, yang 20-20-20 itu. 16-16 ya Pak, kalau nggak salah. Oh, ini 16-16. Iya Pak. 16-16. Sistemnya di spray atau kocor? Di spray. Oh, di spray. Pakai spray. Berapa minggu sekali? Kalau pemupukan itu malah kami itu jarang ya, 2 minggu sekali paling Mas, tapi yang rutin itu malah yang sering itu fungisida dengan B1. Gitu. Kemudian ya kalau musim berbunga begini ya insek, sesuai kebutuhan. Mencegah ini ya, apa namanya, nanti serangga ya. Karena eman-eman udah muncul spike atau kenop, tiba-tiba bolong. Kemudian tunggu. Gitu. Nah, kalau di sini rata-rata memang sistemnya digantung seperti ini ya Bu ya? Iya. Dan di sana
ada juga, boleh kita Monggo, lihat. silakan, monggo. Nih, yang di sini ini pakai paranet, kemudian beberapa terbuka. Nah, ini kita masuk ke dalam. Nah, ini sebelumnya sudah tidak layak, Mas. Seperti yang saya gitu. sampaikan penjenengan kan, tunggu saya ini, Mas. Kalau mau konten di tempat saya, tunggu saya renovasi. Ternyata kan antara yang tenaga yang mau merenovasi dengan waktu saya tidak ketemu. Nah, gitu. dulu pertama antre, yang kedua kemudian bisanya Sabtu Minggu. Lah kemarin Sabtu Minggu belum bisa lagi. Belum bisa lagi karena memang nggak ketemu jadwalnya. Akhirnya nanti katanya habis Lebaran. Ya. Mudah-mudahan nanti terini. Ini kayak hutan ini, cuma hutan gantung. Nih, rencana memang saya mau buka semua, Mas, yang gitu. full furen. Oh, kedepannya berarti atasnya dibuka, Bu? Iya, karena di sini lebih cocok gantung dan full furen. Oh, jadi berani dengan resikonya, Bu? Berani. Oh. Karena kita sudah coba itu di luar itu kan semua gantung. Jadi yang sekarat-sekarat itu memang saya gantung lebih survive. Jadi ketika digantung itu batangnya itu lebih kuat. Nanti bunganya itu lebih cetar itu, Mas. Gitu ya? Terus itu yang kami alami di sini. Kayaknya yang sejauh pengamatan saya dengan proses yang panjang itu yang paling tepat di sini adalah dengan gantung dan full furen. Oke, berarti di anggrek teras ini menurut pengamatan Ibu selama bertahun-tahun ternyata dengan sistem digantung kemudian full furen itu bagus untuk tanaman di sini. Terutama bunganya bisa lebih cetar, produktif, gitu. Lebih cetar, lebih pekat, kemudian lebih banyak. Batangnya nanti kuat-kuat itu, batangnya keras-keras. Batangnya keras-keras. Coba saya pegang ya. Oh iya, batangnya keras-keras. Bunganya, ini biar gitu. Nih. Nah, kalau yang di sini bisa di-spill nggak, Bu? ID-nya apa yang menurut Ibu menarik, yang pengen diperlihatkan ke pemirsa? Apa ya, kalau semua itu saya menarik ya, Mas. Oh gitu. Anggrek itu semuanya cantik-cantik. Jadi nggak ada anggrek yang jelek, nggak ada ya? Kalau saya nggak ada yang mana sih yang semua menarik bagi saya. Karena memang dimulai dari hobi. Iya, jadi nggak ada yang anggrek kok jelek, enggak, semua anggrek menarik. Bahkan anggrek tanah pun menarik. Itu ada yang anggrek tanah loh, Mas. Oh, mana Bu? Arundina, mungkin belum ada grup di Lampung sana Arundina, bunganya seperti ini. Bunganya bagus banget ya. Nah, ini Arundina. Nih, ini Arundina, anggrek tanah ini. Iya. Oh, bunganya itu grup Lampung itu. Ini kok kayak apa ya? Kayak jenis bunga Cattleya gitu ya? Iya. Cantik tuh. Ini kalau bisa keluar 5 atau 10 itu. Iya, kalau pas ngaruh banyak bagus. Tinggal satu ini agak susah juga. Baru kali ini saya lihat. Oh iya. Karena saya ini pemula, jadi banyak hal-hal baru yang baru saya temui. Pemula tapi sudah ngonten kemana-mana ya, pasarannya. Kalau ini rabbit pink ya, Bu ya? Iya, rabbit pink. Dan di sini semuanya dijual kan, Bu? Iya, semuanya dijual. Atau ada yang nggak dijual? Enggak ada, hanya mungkin itu yang tadi, Mas. Coba di zoom itu yang apa? Rosemary itu saya kok masih suka, jadi belum saya lepas. Ini, Bu? Iya. Oh, yang ada. Itu kan variannya beda. Gradasi warnanya ini ya? Iya. Kalau ini belum boleh ya? Belum boleh. Kecuali kalau ditawar 100 juta ya. Kalau 100 juta dilepas ya, Bu ya? Jangan gitu, Mas, nanti dikira barang kok ngono 1 juta. Siapa tahu ada yang hilaf. Karena di dunia anggrek ini banyak orang-orang gila. Saya bilang kenapa orang gila, karena nggak masuk akal kadang. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti ketemu dengan orang gila. Ini lineale tapi ya itu serangga, Mas, lineale white. Oh, di sana itu. Ya, serangga. Wah, ini atasnya kalau di sini pakai UV ya, Bu ya? Ya, UV dulu ya. Ini sejarahnya di sini, Mas. Dulu kan pakai rak, kemudian pakai pot gerabah. Itu tapi enggaknya. Kalau boleh tahu dengan yang dilakukan Ibu sekarang, biasanya kalau pelanggan itu pengen beli itu sistemnya seperti apa? Kalau ke sini? Gini, Mas, saya kan artinya dulu kan ya mut-mutan sih, saya mau posting di Facebook terus, kemudian saya pengen lagi status ya status, jadi pokoknya random aja gitu. Oh gitu. Nah, kemudian yang datang-datang itu ya apa namanya janjian lewat WA, dan kadang-kadang kan
nggak tahu, mungkin dari kan sudah ada ininya, googling Teras Anggrek Bantul kan tidak tahu, betul. Terus menghubungi. Soimah juga pernah belanja di sini. Oh gitu. Itu, ya. Nah kalau luar kota ada yang pesen gitu, melayani nggak Bu sini? Melayani, Gitu. kami melayani, tapi ya itu tadi, ketika luar kota itu kan kami harus kendalanya packing. ya, packingnya itu Nah, ya, betul. kadang-kadang yang namanya mager itu datang juga. Wah nggak ada Ya, obatnya ya, kalau udah apalagi mager. Ramadan begini, bahkan kemarin ketika saya pasang status, kemudian di TikTok itu ya ada yang ini menghubungi saya, tapi saya bilang maaf ya, kami tidak melayani ini dulu yang selama bulan jauh-jauh Ramadan. karena memang baru mager untuk packing, jadi yang dekat-dekat seperti itu. Oh berarti kalau yang dekat pengen merapat langsung ke sini dilayani. Tapi kalau untuk luar kota sementara bulan Ramadan ini dipending dulu. Iya, dipending dulu, karena kan pengalaman kami kan sudah kirim kemana-mana, Mas. Paling jauh kemana Bu? Paling jauh itu mana ya? Kalau yang jelas Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, sudah Madura. Wah berarti sudah ke berbagai. Yang belum NTT, NTB sudah pernah. NTT ke timur belum. Aceh belum. Ya semoga nanti suatu saat, terutama kalau Ibu udah purna tugas dan fokus, pasti suatu saat pasti ya ngirim ke sana. Amin. Nah kalau ini Bu, kan sekarang tuh rata-rata apa ya, kita pindah ke mana dulu? Itu yang samping itu kan sebetulnya untuk menyingkirkan. Oh di sini ada juga. Iya, karena kan sudah tidak muat lagi Mas. Wah ini ternyata anggreknya beliau ini banyak banget. Sampai bingung naruh di mana. Dan bahkan ada yang di depan ya Bu ya? Ada, di jalan sana ada. Nah, bisa dibagi tip atau trik dari Ibu, karena gini, sekarang kan modelnya itu penjualan online. Antara pembeli dan penerima itu kan nggak bertemu fisik ya? Nah, ada ini nggak tip dan trik dari Ibu untuk menjaga supaya kita nggak ketipu saat beli gitu? Saya kebetulan kan pelaku dua-duanya ya, selain buyer juga reseller. Tipsnya untuk ibu-ibu supaya nanti kan tidak tertipu. Nah, kalau misalnya lewat medsos ya, entah FB, entah TikTok, kan sebetulnya kan biasanya para penghobi anggrek itu sudah berteman dengan seller atau reseller ya. Itu kalau misalnya mau ngedil atau mungkin mau transaksi, itu bisa juga ditanyakan di medsos. Atau mungkin kalau tidak kan punya nomor WA ya, tanyakan ini amanah tidak kan gitu. Karena sebetulnya kalau kita lihat di grup-grup itu di up penipu-penipu itu orangnya yang sama, itu saja, itu saja. Nah, kadang-kadang saya sebagai penjual juga agak gimana gitu ya. Artinya ketika ada kasus seperti itu, ada yang menghakimi, menggeneralisasikan bahwa ternyata kalau beli di online itu tidak amanah. Padahal yang amanah itu lebih banyak. Itu oknum saja, oknum. Kalau kita sebagai pembeli, hal yang paling utama yang bisa kita lakukan supaya nggak kena gimana menurut Ibu? Nah, ya itu tadi tip. Yang pertama tanyakan dulu, yang teman-teman mungkin teman penghobi kan berkenalan tuh biasanya itu seller dan sebagainya, nanti lihat itu kan bisa sebenarnya. Atau tanya langsung di up di Facebook atau itu kan tanyakan, nanti banyak kita pasti di situ speak up, saling berbagi informasi. Betul. Saya aja juga pernah ketipu dulu waktu di awal-awal. Memang itu ternyata orangnya yang sama itu. Iya, pelanggan saya kemarin ada pelanggan saya dari Banyumas, itu ketipu orang yang ngakunya dari Wonosobo, udah transfer duit, ternyata saya tanyakan akunnya apa loh. Saya cari di media sosial, ternyata banyak juga yang ketipu juga gitu. Itu kan orangnya itu saja, nanti kan anunya banyak, banyak gonta-ganti seperti itu. Makanya lebih baik terbuka aja, dan teman-teman kita baik kok, reseller, kemudian tidak pelit ilmu, artinya entah merawat, entah bagaimana tip membeli lewat online, tetapi tipsnya supaya tidak tertipu itu terbuka banget. Siap. Nah ini berbagai koleksinya Ibu, dan kalau boleh di-spill nih Bu, ada beberapa nggak anggrek yang mau ditunjukin ke pemirsa gitu, koleksinya yang
pengen ya, ini diperlihatkan. coba ini punggung dekat doritis. Oh, doritis. Ada. Nah, ini digantung dan sedang berbunga. Ini dijual juga kan, Bu? Iya. Wah, pokoknya di sini semua dijual ini, Pak. Dan dengar-dengar di sini tuh banyak capungnya. Capungnya di sana tadi, Mas, ini. Oh, boleh diperlihatkan nggak, Bu, capungnya? Boleh, monggo, capungnya. Oke, kita ngelihat capungnya ya, karena capungnya banyak teman itu cerita kalau mau cari capung, nah itu di tempat bisnis ya. Saya jadi tertarik dong. Itu capungnya semua ada, Mas. Ini jagawe ini. Oh, yang putih itu ya? Iya. Tuh jagawe ada nih yang cari yang warna putih. Itu capung Jawa putih itu capung Jawa. Oh ini, Bu. Ya. Ini capung Jawa, cakep bunganya. Ya. Kemudian ini yang baru kayaknya bertacong, ini baru dembul-dembul ini melentung ya, itu bertacong. Ini banyak yang nyari loh, Bu. Nanti kalau ada yang tahu ya, diserbu nanti. Ya, bertacong ini banana oranya channel. Nah, capungnya mana, terus Bu? Ini kaisar. Oh, ini kaisar. Nih, pokoknya saya penasaran nih dengan capung di sini. Ini capung Jawa nih. Pak Sud ya. Capung Jawa. Capung Jawa itu bisa tinggi ya, Bu ya, plannya nanti? Ya. Nah, Mas ini kan sudah juga di ini toh tutorial itu toh membedakan antara penjenengan capung Jawa dengan kaisar. Nah, kalau kaisar kan nanti batangnya kan di sini agak berdondol ya, Mas, dan tidak bisa tinggi ya, beda dengan gitu. Capung ya. Terus ininya kan bulat, tanduknya terus bulat. Ini kan runcing. Ini juga capung Jawa. Oh, di sana banyak capung Jawa. Kalau ini bagus ini Retual Maluku kriwil-kriwil. Retual. Saya kenal Retual Maluku pertama kali itu dikasih sama Mas Seto. Iya. Dari Widi Orchid. Iya. Kriwil-kriwil. Di sini. Terus itu Raina itu. Raina itu yang mana, Bu? Ini Raina. Oh, yang ada. Nah, itu dulu beli tulisannya Rabbit Ear, keluarnya Raina ya wis, nggak apa-apa, sesama reseller maklum aja. Sering terjadi di kota-kota kecil. Ya. Ini Azima. Azima. Kalau orang nyebut kapal lama itu sama atau beda, Bu? Kapal lama itu Azima dan Capung Alor, konon kabarnya gitu. Begitu. Ini saya nggak tahu, Mas, tapi wangi-wangi tipis ini apa ini? Apa ini? Ini bunga anggrek yang cantik, Bu. Saya tahunya itu. Cantik. Iya, karena warnanya kalem. Ini samran atau apa ya? Mirip bertacong tapi bukan. Kalau nggak elder samran itu. Elder, mungkin elder ya? Elder kayaknya. Kalau ini Albertine bukan, Bu? Itu katanya Neo Hawe. Oh, Neo Hawe. Katanya. Oh, mirip ya ternyata. Banyak anggrek yang mirip-mirip. Ini capung, varian capung. Ini capung Bali. Alor. Alor. Oh, ya, saya ini awam kalau masalah capung, jujur. Karena saya nengeri agak ini ya, kalau capung alor itu agak runcing gitu loh. Bali. Saya di rumah benar, entah tidak. Soalnya cuma punya capung Jawa, Bu. Sini alhamdulillah semua punya, ada capung batu, capung Jawa, capung alor, capung kapuas. Yang paling dicari itu kan capung kapuas. Itu ada? Ada, itu boleh, di sana. Boleh dilihat. Capung kapuas. Lewat mana ya? Wah, ini saking banyaknya koleksinya. Ini capung kapuas ini. Ini capung kapuas ini baru spike. Oh, ada spike-nya. Kemudian kalau yang sudah ini yang biar di sini. Sini Mas, ini deretan capung, ada ini capung semua di sini. Capung semua nih. Capung alor, capung Jawa, capung batu. Wah, itu kelihatannya itu capung kapuas ini. Capung Bali di sini banyak. Capung Bali yang var apa, Bu? Putih ada, kemudian pink banyak, putih. Nah, ini bagi kerabat. Ada kuning tapi belum ini. Yang suka percapungan. Nah, di sini ada capung Jawa, capung alor, capung Bali, capung kapuas, capung batu. Ya. Banyak ya variannya, ada 5. Yang lain kayaknya ada capung apa lagi itu? Ada capung merah, capung kuning. Belum, capung kuning ada tapi belum berbunga. Oh, variannya banyak banget. Enggak ada. Nah, saya beli capung merah itu keluarnya yaitu Mas Kaisaret. Ya sudahlah. Dinamika para seller ya. Ya sudah. Nah, yang selain di dalam ini kan ada beberapa yang ditaruh di pinggir jalan. Ya. Itu boleh dilihat ya? Monggo, monggo. Nah, ini Mas. Bisa diceritakan kok sampai
ditaruh di luar ini ceritanya gimana, Bu? Ceritanya ya teras anggrek itu, karena Oh, kami gitu. hanya memanfaatkan yang sedikit lahan teras, Heeh. nggak dapat apa lahan lagi, akhirnya kami keluarkan. Nah itu karena mengingat ini ya Mas, full sun, full rain dan gantung. Nah ini yang saya lirik di sini. Bahkan di sini yang palem itu juga saya tempel-tempel yang sekarat. Ini bisa survive. Nah, ini contoh. Itu. Ini sama Ibu ditempel di pohon hidup ya ini ya? Iya, di pohon hidup. Wah, ini dari bawah sampai atas anggrek semua. Nggak takut hilang, Bu? Insya Allah selama ini masih ya? aman-aman saja. Mudah-mudahan berikutnya tetap aman. Yang penting memang ikhlas dulu ya. Nah, ini yang ini sama Ibu dirawat. Makanya tadi Bu Sis itu ngomong di dalam berani full sun full rain karena yang di depan ini digantung tanpa naungan ya, Bu ya? Betul, tanpa naungan. Ini jelas full sun full rain. Naungannya pohon palem ya? Iya. Pohon palemnya mesti ini kami brundusi Mas, tiap gitu? Iya, itu sebenarnya lebat kami potong, lebat kami potong, itu seperti itu. Memang sengaja. Oh gitu. Ya, sengaja supaya tidak ternaungi palem. Kalau ternaungi nanti kan kurang bagus menurut saya. Jadi bagusnya full sun full rain. Jadi kalau misalnya ada sudah banyak, penting sisakan 1 atau 2 gitu. Wah, ekstrim ternyata khusus ini. Ini kalau didikan di tentara itu didikan Kopassus. Iya ini. Tapi kan hasilnya apa kuat-kuat ya katanya. Ya. Jadi kalau nanti dibeli pelanggan, ini udah kondisinya memang benar-benar apa ya, dia sudah terlatih ya. Karena kalau mungkin di dalam greenhouse tertutupi paranet dan UV itu kan kayak ya masih nanti kalau ke pelanggan kena matahari kadang drop dan sebagainya. Betul seperti itu. Kalau ini sudah militer bisa dijamin. Nah, terus ada juga di sana itu sedikit saja yang boleh dilihat. Ini sekarat-sekarat juga. Yang di sana kami tempel seperti itu. Ini juga. Ini. Tapi bunganya ini ya? Terus bunga terus itu lihat bekas-bekasnya itu masih. Nih. Semuanya tertempel. Cuma memang kalau full sun full rain ini daunnya tidak sehijau ketika ada naungan gitu. Tapi ini nggak sakit ya, cuma ya karena terpapar sinar matahari gitu. Memang di militer kemarin ya udah luruh-luruh seperti itu nggak apa-apa. Tapi nanti kan supaya bagus-bagus sih batangnya gendut-gendut. Ini yang kemarin sakit Mas. Besi sakit saya tempel di sini. Itu apa Bu? Besi. Itu. Terus keluar tunasnya 1 itu ya? Tempel aja, tidak usah. Wah memang didikannya ekstrim. Dan ini tebu ya nih Bu? Ya tebu. Ada yang pernah berbunga belum Bu tebunya? Belum, katanya lama sekali tuh Mas. 15 tahun mungkin. Iya makanya. Saya pensiun pun belum tentu bunga. Pensiun tahun depan ya Bu ya? Pensiun. Nanti 1 tahun lagi persis. Kita tunggu kiprahnya Bu Sis ketika sudah pensiun, gebrakannya nanti apa nanti? Karena pasti akan lebih fokus ya Bu ya? Iya. Untuk kesibukan dan cari cuan. Nah, yang sedang dipersiapkan apa Bu? Nanti kan setahun lagi udah mau pensiun deh. Yang dipersiapkan untuk bisnis anggreknya seperti apa ya? Kalau saya itu apa ya, menganut aliran natural. Mengalir. Jadi mengalir saja. Jadi yang pertama kalau saya lihat SDA dan SDM saya, kemampuan saya seberapa, jadi yang potensi apa yang saya punya kan gitu. Ibaratnya ya saya pasti pakai kalkulasi Mas. Tetap yang namanya usaha, masa usaha mau buntung kan enggak. Bagaimana cara untung dan bisa berputar ya, artinya seperti itu kan harus pakai matematika. Matematikanya saya ya itu aja, rawat dulu. Merawat dulu dengan baik, nanti niteni mana yang kira-kira penyakit. Kemudian kalau di sini itu untuk mengobati penyakit itu obat apa yang cocok. Bahkan kan kalau kita disarankan obatnya tidak itu terus Mas. Obatnya kan di rolling supaya ini tidak resistensi atau tidak kebal. Nah, seperti itu harus kita belajar. Kemudian belajar untuk repotting juga. Gitu. Nah, repottingnya itu bagaimana? Kalau repotting secara sederhana saja, dibongkar, kemudian nanti direndam
B1 dengan fungi supaya nanti kan fresh kembali ya, artinya Iya, punya doyon ya, bahasa Jawa itu punya tenaga untuk survive seperti itu. Oke, nah ini sambil ya kita... kemudian kalau untuk pemasaran kami kan juga sering ngobrol jenengan barang. Betul. Itu bagaimana yang sudah duluan untuk ngobrol berani live. Kalau saya terus terang belum berani live karena risikonya Mas. Risiko penjual kok takut laris. Nah, ini saya. Karena ini ya waktu luangnya konsekuensinya ya. Dengan packing kami belum siap untuk packing. Yo Mas Rianto tahu toh kita tenaga tua-tua SDM-nya di situ. Punya keterbatasan untuk packing, kemudian itu istilahnya masih samben. Nah kecuali ke depan memang saya punya angan-angan, kalau sudah fokus tentu saja konsekuensinya akan saya lakukan. Artinya bagaimana caranya? Ya, caranya ya nanti cari karyawan lah untuk packing. Siap. Itu Mas lihat di atas itu hasil berurusan palem itu. Kalau itu discolor ya. Yang gitu. Itu palem itu hasil dipritili. Itu. Ini ya. Nih. Pokoknya semuanya full anggrek saking banyaknya. Ini pintu saja bolak-balik semua anggrek. Pintu bolak-balik anggrek dua-duanya karena memang nggak punya lagi tempat yang memadai, tetapi sekecil apapun kita manfaatkan supaya optimal ya. Baik kita punya keterbatasan dua-duanya, artinya lahan juga terbatas, kemudian orangnya juga penuh dengan keterbatasan, sudah tua. Makanya Bapak Ibu yang nanti melihat ini segeralah ya, jangan menunggu pensiun. Kalau menunggu pensiun itu nanti telat ya. Bagi saya pandangan saya telat, karena kalau sebelum pensiun relasi masih banyak. Nah, kemudian kita kan bergeraknya juga space-nya itu masih luas. Tapi kan udah pensiun nanti bertambah umur, mungkin ya seperti saya tadi mager itu kadang datang ya menghampiri tidak diundang. Nah itu yang bahaya Bapak Ibu, tidak jadi mulai. Nah, itu. Makanya beranilah untuk memulai sesuatu yang memang nanti bermanfaat. Sebagai penutup, saya pengen nih dapat saran dari Ibu, terutama bagi mereka yang sudah masa persiapan pensiun seperti panjenengan, kemudian pengen nyari kegiatan produktif. Kira-kira sarannya apa Bu? Gitu. Ya, yang pertama ya Mas, tentu saja kalau memang mau jadi seller ya memang harus belajar betul menekuni bagaimana merawat anggrek. Tentu saja kalau merawat anggrek karena mereka itu sudah penghobi, insya Allah ya sudah bisa ya, tinggal meningkatkan ya. Betul. Tapi yang perlu dipelajari adalah untuk pemasaran. Wah, penting sekali. Nah, penting sekali pemasaran. Pemasaran itu ya nanti sering update. Seperti saya itu masih sering nonton live karena melihat harga pasaran juga di situ. Selain nanti ya memang kadang-kadang masih yang namanya penghobi ya. Iya, betul. Lihat anggrek baru itu rasanya pengen daldil. Walaupun pengen puasa pun saya tidak bisa puasa kalau anggrek. Nah itu. Kemudian ya tipnya harus mengekang diri juga. Jadi ketika kita belanja terus kan kita harus ingat kapan kita jual. Walaupun itu sulit, pengalaman saya juga sulit, tetapi membatasi. Membatasi. Kemudian masuklah di grup-grup anggrek sehingga bisa update, entah itu nanti di grup lelang lah atau di grup mungkin seputar apa ya penghobi, pasti di daerah-daerah itu pasti ada. Betul. Kemudian grup merawat banyaklah di medsos itu, silahkan itu untuk media untuk belajar. Berarti yang paling mudah. Intinya ya, bersosialisasi ya Bu ya. Iya, belajar bersosialisasi, kemudian bagaimana untuk pemasaran, bagaimana juga bagaimana mengantisipasi penipuan-penipuan, karena banyak penipuan tetap ada. Nah, itu kemudian yang terakhir berani untuk memulai. Itu intinya. Intinya itu. Dan satu lagi mungkin tip bagi saya yang saya praktekkan itu, meskipun nanti saya arahnya kalau menjual itu saja barang saya terus terbeli ya Mas, tetapi kalau saya misalnya ada kadang-kadang ibu yang kalap ya, saya juga sampaikan, ibu sudah merawat anggrek berapa lama. Saya biasa kadang begitu, bukan kok terus saya biarkan beli. Saya juga kasihan anggrek juga, karena kan saya juga artinya tidak semata-mata mau menjual, tapi hobi. Kasihan kalau anggreknya sudah harga mahal, kemudian nanti
dibeli terus tidak bisa merawat, tetap saya ini. Kemudian WA juga, Mbak nanti atau Ibu nanti kalau misalnya ada kesulitan silahkan nanti komunikasi lewat WA. Jadi ada kan. after sales-nya. Iya, tetap sama-sama, mari sama-sama merawat anggrek, budidaya anggrek untuk kelestarian alam seperti itu tetap saya jaga, Mas. Bukan semata-mata cari uang, enggak, karena memang pure bukan untuk penjual, tapi mulanya dari penghobi. Sudah terlalu cinta dengan nah, itu sedikit ulasan dari Ibu Sis, dan sebagai penutup bagi kerabat yang ke depan akan memulai usaha anggrek sebagai kegiatan produktif pasca pensiun ya. Jadi semoga hal tersebut bisa menginspirasi dan memberi dorongan semangat buat kita semuanya. Boleh kok menghubungi saya nanti misalnya gitu. kalian boleh menghubungi, tanya-tanya tipsnya bagaimana. Oke, nanti berarti nomor Ibu saya cantumkan ya. Monggo merawat, tanya boleh, kemudian sedikit pengalaman saya tentang pemasaran juga boleh. Pokoknya diskusi tentang anggrek lah. Itu ya. Jadi jika ingin tanya-tanya, nggak harus beli, tetapi konsultasi juga boleh. Ya, nggak harus beli. Oke, dari kami cukup sekian. Terima kasih.